Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu fungsi dan tujuan evaluasi. Fungsi evaluasi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi sumatif, yaitu sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran yang digunakan dalam satu semester atau periode tertentu. Yang kedua, fungsi formatif, yaitu untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap suatu kompetensi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, fungsi rasional adalah sebuah pendekatan dalam pembentukan kepribadian anak didik dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang sesuatu perbuatan yang akan dikerjakan. Yang keempat, fungsi seleksi. Evaluasi berfungsi untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya, misalnya menentukan kenaikan kelas. Yang kelima, fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang keenam, fungsi penempatan, yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecakapan yang disyaratkan di awal satu program pendidikan. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diungkapkan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Dua, tujuan khusus. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, peningkatan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan. Prinsip-prinsip dalam penilaian, yaitu yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, penilaian hendaknya merupakan bagian integral dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, penilaian digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan pengajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat komparabel. Sasaran dan objek penilaian terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, aspek kepribadian. Aspek kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap, dan motivasi. Yang kedua, aspek kognitif adalah subtonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Yang ketiga, aspek efektif, aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, dan kesadaran siswa. Yang keempat, aspek psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Selanjutnya, alat-alat evaluasi pendidikan. Alat-alat evaluasi pendidikan terbagi atas dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes meliputi pengamatan, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, sosiometri. Sementara teknik tes yaitu suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Selanjutnya, tes evaluasi. Tes evaluasi terbagi atas dua tes, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Tes standar adalah tes yang berdasarkan kepada standar-standar yang telah ditentukan, standar teknis dan praktis, serta telah diuji kelayakan oleh para ahli. Sedangkan tes buatan guru hanya berlaku untuk menilai dan membandingkan siswa di kelasnya sendiri. Teknik penyusunan tes hasil belajar. Yang pertama, teknik pelaksanaan tes tertulis. Yang kedua, teknik pelaksanaan tes lisan. Yang ketiga, teknik pelaksanaan tes perbuatan.